bahwa kerugian perekonomian negara dan luar negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti dan nyata jumlahnya, ya, itu totalnya 285 triliun. Rekan-rekan para kasubdit dan penyidik pada jajaran Jampitsus, Kabid Humas dan jajaran Puspenkum yang saya hormati, teristimewa buat rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan preskon pada kesempatan yang baik ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan media yang telah meringankan langkah atas undangan kami sebagai bentuk dukungan yang sangat berharga bagi institusi Adiaksa. Rekan-rekan media, pada malam hari ini Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Rekan-rekan media, sebelum Direktur Penyidikan menyampaikan rilisnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa yang pertama, penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini sesungguhnya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan setidaknya terhadap 273 saksi dan ada 16 ahli dari berbagai latar belakang keahliannya. Dan beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui, 9 orang sudah ditetapkan tersangka dan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan bisa dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkembangannya, dalam pemeriksaan terhadap 273 saksi, bahwa penyidik menemukan fakta-fakta terkait dengan adanya keterlibatan berbagai pihak lain. Oleh karenanya, penyidik tentu setelah melakukan pendalaman, maka dilakukanlah pengembangan penyidikan. Dan penyidik beberapa waktu telah melakukan ekspos terhadap perkara ini. Bagaimana nanti hasilnya, Direktur Penyidikan akan menyampaikan kepada kita semua. Oleh karenanya, rekan-rekan media, mari kita simak bersama hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan ini. Kepada Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, beserta jajaran, para kasubdit, terutama yang saya hormati teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir meliput konfes yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Untuk itu, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang
pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISC Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SVP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Untuk para pejabat di PT Pertamina, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena yang bersangkutan beberapa kali menjabat di tempat yang berbeda, maka tidak saya sebutkan jabatannya satu persatu. Bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tata kelola minyak yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian perekonomian negara. Adapun penyimpangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Dua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Tiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Empat, penyimpangan dalam pengadaan sewa kapal. Lima, penyimpangan dalam pengadaan sewa terminal BBM PT OTM. 6.
penyimpangan dalam proses pemberian kompensasi produk pertalit. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual dengan harga di bawah harga dasar. Adapun peran masing-masing tersangka dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dapat disampaikan sebagai berikut. Tersangka AN memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan. Bersama dengan tersangka HB melakukan proses penunjukan langsung kerjasama sewa TBB Emrak secara melawan hukum. Melakukan negosiasi harga sewa dengan mengakomodir nilai sewa yang mahal, yaitu sebesar 6,5 USD per kiloliter dengan menghilangkan skema pemilikan aset PT OTM. Selanjutnya, melakukan proses penjualan solar di bawah harga dasar secara melawan hukum kepada pihak BUMN dan pihak swasta. Dan yang terakhir, yang bersangkutan berperan dalam penyusunan formula kompensasi yang tinggi untuk produk pertalite secara melawan hukum. Tersangka HB bersama dengan tersangka AN mengakomodir penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerjasama TBB Emrak secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan. Kemudian melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Emrak dan harga yang tinggi dalam kontrak atau perjanjian. 3. Tersangka TN melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang demut atau supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang karena yang bersangkutan dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar. Kemudian menyetujui demut atau supplier tersebut sebagai pemenang lelang meskipun praktek pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan, yaitu volume basit yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut. Untuk tersangka DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara dan anak perusahaan hulu minyak Pertamina tahun 2021 dengan alasan terjadi ekses terhadap MMKBN dan anak perusahaan hulu Pertamina tersebut, padahal yang seharusnya minyak mentah tersebut masih dapat diserap oleh kilang dan tidak ekses, yang harusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Kemudian di waktu yang sama, DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan impor minyak mentah dengan jenis yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Maksudnya minyak mentah yang kualitas sama dengan harga minyak mentah di dalam negeri, tetapi harga impor ini, minyak mentah yang diimpor dengan kualitas yang sama ini harganya lebih tinggi. Untuk tersangka AS bersama-sama dengan tersangka SDS dan tersangka DW
bersepakat menambah dan menaikkan nilai sewa kapal sebesar 13%. Dari nilai sewa kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia dengan maksud agar harga pengadaan sewa kapal bisa di-markup menjadi 5 juta US dollar Amerika yang seharusnya berdasarkan harga publikasi atau harga HPS hanya sebesar 3.765.712 US dollar Amerika. Selanjutnya AS bersama-sama dengan tersangka DW dan tersangka AP mengkoordinasikan agar kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara dimenangkan dalam proses pengadaan tender time charter di PT Pertamina International Shipping dengan cara mencantumkan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara. Kemudian tersangka HW melakukan kesepakatan dengan tersangka MH dan tersangka EC untuk melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan melalui proses lelang khusus di mana semua mitra atau demut diundang untuk mengikuti tender atau lelang. Tetapi dalam kenyataannya, Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut Pertamina yang seharusnya tidak dapat mengikuti pengadaan atau lelang. Kemudian HW menyetujui dan menandatangani kontrak penjualan solar kepada pihak swasta yang diketahui bahwa harga dalam kontrak tersebut di bawah harga dasar. Yang ketujuh, tersangka MH bersama-sama dengan tersangka HW dan EC bersepakat memenangkan kepada Trafigura Asia Trading dengan penunjukan langsung secara melawan hukum dalam pengadaan produk gasolin untuk semester pertama tahun 2021 yang mana diketahui bahwa Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut di PT Pertamina Patraniaga yang seharusnya tidak dapat mengikuti atau tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta lelang atau pengadaan. Kedelapan, tersangka IP bersama-sama dengan tersangka AP dengan sepengetahuan tersangka AS melakukan pengangkutan minyak mentah S-Krafos secara koloding menggunakan kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia sehingga pengadaan bisa dilakukan secara penunjukan langsung dan juga mengondisikan harga penawaran agar sesuai dengan markup harga yang sudah disepakati bersama antara tersangka AS, tersangka SDS, dan tersangka DW. Sehingga dari selisih harga tersebut mengakibatkan kemahalan harga sebesar 15% dari nilai publikasi atau nilai HPS dan tersangka DW mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari nilai selisih tersebut. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan
skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama, serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Para teman-teman wartawan yang saya hormati, ini tadi sebagian perbuatan material yang dilakukan oleh para tersangka, tetapi belum saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut. Perbuatan para tersangka sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persiaran terbatas. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Yang kelima, Permen BUMN Nomor 01/MBU/2011 sebagaimana diubah melalui Permen BUMN Nomor 09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Ini tidak saya bacakan semua karena ini ada 15 aturan yang dilanggar. Nanti pada saatnya dalam persidangan di pengadilan, teman-teman wartawan bisa melihat dan menyaksikan secara langsung aturan apa saja yang dilanggar oleh para tersangka. Perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam tentang perubahan pasal Undang-Undang 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, para tersangka dinyatakan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap 9 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan, 8 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 41 tahun 2025, nomor 42 tahun 2025, kemudian untuk tersangka TN nomor 37 tahun 2025, untuk tersangka TS berdasarkan surat perintah nomor 36 tahun 2025, untuk tersangka AS berdasarkan sprint nomor 40 tahun 2025, kemudian untuk tersangka HW berdasarkan surat perintah nomor 35 tahun 2025, kemudian untuk tersangka MH berdasarkan surat perintah nomor 38 tahun 2025, dan yang terakhir untuk tersangka IP berdasarkan surat perintah nomor 39 tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang dipahami dan dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, bahwa perlu kami tegaskan
melihat karakter dari perkara ini cakupannya begitu luas, ya, dalam tempus yang cukup panjang. Namun penyidik pada jajaran Jampitsus terus melakukan penggalian, pengkajian dan pendalaman, pengembangan dalam rangka bagaimana menuntaskan terhadap penanganan perkara ini, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, tentu penetapan terhadap 9 tersangka dan penahanan terhadap 8 tersangka pada malam hari ini sebagai bukti bahwa kami terus berkomitmen bagaimana menuntaskan penanganan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh. Saya kira itu tambahannya. Kalau ada beberapa, sebenarnya ini sudah lengkap saya pikir ya, tapi satu, iya suaranya, ya, 1-2 pertanyaan silakan. Ya. Pak Dirdik, izin tadi itu di awal juga disebutkan adanya kerugian perekonomian negara. Ini yang tidak disebutkan di penyidikan awal. Yang di awal itu kemudian yang kali ini juga disebutkan lagi kerugian perekonomian negara. Apakah kerugian keuangan negara yang pernah diumumkan sebelumnya itu sama 193 dan kemudian berapa kerugian perekonomian negara yang baru dijelaskan tadi itu? Kemudian yang kedua terkait dengan tadi juga disebutkan tersangka MRC itu selaku beneficial ownership dari PT OTM. Apakah MRC yang dimaksud ini adalah mantan pejabat Petral dan saat ini keberadaannya ada di mana ya Pak? Terima kasih, itu aja. Oh ya, tadi titipannya apakah MRC ini yang dimaksud adalah mantan penyidik Petral, yang dimaksud itu Muhammad Riza Halid? Baik, silakan Pak Dir. Mungkin kalau itu sudah dijawab udah clear ya. Ya, terima kasih. Saya pertanyaan yang sangat baik ya. Pertanyaan saya jawab bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami meminta memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jadi benar tadi yang saya sampaikan, selain kerugian keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sebutkan siapa MRC. Nah, nanti silakan. Saya rasa kawan-kawan sudah pada tahu. Jadi ini sesungguhnya pertanyaan yang nggak diperlukan ya. Saya yakin juga tahu siapa MRC ya. Tadi sudah ditanyakan. Yang bersangkutan adalah BU. Bahwa yang bersangkutan ini adalah BU atau beneficial owner. Tadi sudah sangat jelas di PT OTM ya. Jadi dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia, namun demikian penyidik sudah memanggil dengan patut. Sampai hari ini yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Ya. Bahwa kerugian perekonomian negara dan luar negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti dan nyata jumlahnya, ya, itu totalnya 285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389
rupiah. Ini terjadi dari dua komponen. Yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah kerugian perekonomian negara. Jelas ya? Baik, saya kira cukup jelas. Masih ada? Tadi udah bertanya, ini titip ini, ada lagi, silakan. Izin bertanya, kan tadi menyambung sebenarnya. Tadi kan Pak Kohar menyebutkan bahwa si Riza Khalid ini diduga keberadaannya itu ada di luar negeri. Lantas upaya hukum apa yang dilakukan Kejagung? Apakah akan menerbitkan red notice kah terhadap yang bersangkutan? Mengingat kan sudah dipanggil berapa kali tapi tidak memenuhi panggilan. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa PT Orbit Terminal Merak ini mendapatkan keuntungan dari perjanjian skema dengan Pertamina dengan penyewaan lahan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah itu berapa nilai keuntungan yang diterima oleh PT Orbit Terminal Merak dari kerjasama yang telah dilakukan ini? Ya, jawab ya. Penyidik sudah melakukan langkah-langkah, melakukan koordinasi. Yang pertama, pada awalnya para calon tersangka ini sudah dilakukan cekal. Kita waktu itu belum tahu di mana semua para tersangka ini. Ini sebagai langkah supaya calon tersangka, karena apa saya sebut calon tersangka? Penyidik sudah punya alat bukti tapi belum dideklar. Dengan maksud untuk membuat penyidikan, tidak mengganggu penyidikan, mempercepat penyidikan. Kita berasumsi positif supaya orang-orang tersebut tidak keluar negeri. Makanya kita jaga. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Ya, saya rasa itu. Kemudian untuk OTM, maaf lupa ya, OTM, bahwa perjanjian OTM antara Pertamina Patraniaga dengan PT OTM itu berlaku selama 10 tahun. Di mana dalam waktu 10 tahun itu seharusnya OTM itu menjadi milik PT Pertamina Patraniaga. Tapi klausul itu di dalam kontrak dihilangkan. Padahal berdasarkan hasil kajian dari Pranata UI itu sudah jelas apabila 10 tahun dengan harga yang saya sebut tadi itu sudah ada klausul Pertamina akan menjadi aset atau sharing aset menjadi milik PT Pertamina Patraniaga, tapi itu dihilangkan. Berapa kerugian? Kerugian berdasarkan hasil penghitungan BPK sebanyak 2,9 triliun khusus untuk OTM dengan hitungan total loss. Ya, jelas ya? Baik, saya kira cukup ya. Karena memang bahwa penyidikan ini masih terus berlangsung, maka tentu kita memberikan waktu dan ruang kepada penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk semakin membuat terang dari tindak pidana yang sedang ditangani. Saya kira demikian. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada media yang terus memberikan dukungan kepada institusi jaksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.